melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah masuk ke kitab silsilah takbir. Dan takbir itu kita sudah bahas sebelumnya. Takbir itu adalah bagian komponen dari bahasa Arab yang di dalamnya kita belajar bagaimana cara mengucapkan yang baik dan benar. Inilah hakikat ilmu takbir. Makanya dinamakan takbir, diambil dari kata abbara yu'abbiru, yang nantinya ketemu masdar takbiron. Takbiron ini artinya mengungkapkan ya, atau mengucapkan. Maka di silsilah ini, silsilah yang pertama ini, kita insya Allah akan banyak mendapati pelajaran-pelajaran mengenai takbir, bagaimana cara mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Dan kita akan banyak menemui yang namanya uslub nantinya ya. Uslub itu bagaimana kebiasaan orang Arab dalam mengatakan sesuatu. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia ada aturannya, ada cara khasnya untuk menyebutkan sesuatu, ada cara uniknya untuk menyebut kalimat, maka di dalam bahasa Arab juga sama halnya dengan bahasa Indonesia ya. Di dalam bahasa Arab juga ada kaidah-kaidah tertentu, ada cara-cara tertentu untuk mengungkapkan sebuah kalimat. Itulah uslub. Maka banyak kita mendapati kalau pemula belajar bahasa lain misalnya, itu akan banyak menemui kesalahan di dalam masalah uslub ya. Kenapa? Karena mereka mengungkapkan sesuatu dalam bahasa lain itu dengan cara menerjemahkannya dari bahasanya sendiri. Ini biasanya akan menemui kesalahan. Ketika kita mengucapkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia misalnya, kita pengen ngomong bahasa Arab, tapi kita ngomongnya dengan cara menerjemahkannya dari bahasa Indonesia langsung ya. Maka ini akan banyak menemui kesalahan. Karena di dalam bahasa Arab ada cara tertentu di dalam mengungkapkan sesuatu, ada pembeda-pembedanya, ada kaedah-kaedah yang berbeda. Di pelajaran takbir ini insya Allah kita akan banyak menemui. Kita langsung saja masuk ke dalam materi yang kemarin sudah kita pelajari. Silahkan dibuka PDF-nya jika antum membawa PDF. Kalau antum bawa buku tulis atau catatan, maka itu akan lebih baik untuk mencatat ya. Sambil menunggu antum buka PDF, sebentar saya mau membagikan PDF. Mohon ditunggu. Baik. Ikhwah peserta markas Imam Ahmad li ta'limil lughatil arabiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar satu bab yang berjudul Ijra'atus Safar ya, satu bab yang berjudul Ijra'atus Safar. Bisa antum lihat di share screen atau di kitab antum masing-masing. Ijra'atus Safar kemarin kita artikan yaitu prosedur bepergian, atau kalau bahasa kita kelengkapan bepergian. Nah, di sini al-hiwaru hadasa baina Mahmudin wa Rasyidin. Hiwar ini, percakapan ini terjadi antara Mahmud dan Rasyid. Ustadz bacakan ulang ya, silahkan antum mendengar dengan seksama. Istami' jayidan. Al-hiwaru baina Mahmudin wa Rasyidin. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata tusafiru ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah fil usbu'il qadimi insyaallah. Wa kaifa tusafiru bitta'irati ba'da ikmali ijra'atis safar. Hal hajasta? La, lam atasallamit tadhkirata. Wa anta? Na'am, tasallamtuha wastakhrajtu jawaz as-safari. Sa'adhabu al-ana listilamiha. Amma ana fasa'ukmilu ijra'ati ta'sirati ad-dukhuli wal khuruj. Taib, barakallahu fikum. Kemarin kita sudah tugaskan antum untuk mengartikannya ya. Kemarin Mas Indra hadir atau enggak? Karena ikuti yang di grup chat yang rekaman. Kalau yang Selasa belum hadir ya kemarin? Belum, Ustaz. Taib. Apa? Maka kita artikan ulang. Kita artikan ulang ya dari awal. Hiwar ini terjadi antara Mahmud dengan Rosyid. Seperti biasa di kitab-kitab hiwar dibuka dengan salam, assalamualaikum, dan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahmud bertanya kepada Rosyid, mata tusafiru ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Mata itu artinya kapan ya. Mata lisu'ali anil waqti. Mata ini adalah satu kalimat istifham, yaitu satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kalau di bahasa kita kapan. Mata tusafiru ilal mamlakatil arabiyyati saudiyah. Tusafiru, kamu pergi. Mata, kapan, tusafiru, kamu pergi. Ila, ke ya, ila, ke al-mamlakatil arabiyyati saudiyah, ke kerajaan Saudi Arabia ya, ke KSA. Kalau singkatannya sekarang ke KSA. Kapan kamu pergi ke kerajaan Saudi Arabia? Rosyid menjawab, fil usbu'il qadimi insyaallah. Fi, pada, al-usbu', pekan, al-qadim, depan ya. Pada pekan depan insyaallah. Wa kaifa tusafiru, kemudian Mahmud tanya lagi, wah, dan kaifa, bagaimana ya. Kaifa hadhihi kalimatul istifham li su'ali anit tariqah ya. Kaifa itu adalah satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara, atau di dalam bahasa kita bagaimana. Wa kaifa kalimatul istifham lis-su'ali anit tariqah, satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara, bagaimana. Wa kaifa tusafiru, dan bagaimana kamu pergi, atau bagaimana cara kamu pergi, maksudnya naik apa. Rosyid menjawab, bitta'irati, dengan pesawat, maksudnya aku naik pesawat ya. Kita kemarin sudah bahas ya di al-mufradat al-jadidah at-ta'irah ya. Di antara kata-kata yang baru adalah at-ta'irah, pesawat. Ba'da, naik pesawat. Ba'da, setelah. Nah, ini sudah familiar di bahasa kita. Ikmali ijra'ati safar, setelah ikmali, menyempurnakan, ijra'ati, prosedur as-safar, bepergian. Apa saja prosedur bepergian? Kita akan
tahu setelah ini. Kemudian Mahmud bertanya, hal hajasta, hal hajasta, hal hada as-su'al al-istifham li-su'ali an. Ini adalah satu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sudah atau belumnya sesuatu itu dikerjakan, atau artinya apakah, ya, apakah. Muradifnya, kalau nanti kita akan belajar lebih banyak, muradif dari hal ini ada a. Boleh kita mengatakan hal, boleh kita mengatakan a. Hal hajasta atau a hajasta. Apakah kamu sudah menyiapkannya? Hajasta ini artinya menyiapkannya. Tambahan dhamir ta jadinya kamu. Ya, yang mengerjakan itu kamu. Apakah kamu sudah menyiapkannya? Baik. Kemudian halaman berikutnya, silahkan dibuka halaman berikutnya. Rashid menjawab, ketika tadi Mahmud menanyakan hal hajasta, apakah kamu sudah menyiapkannya? Rashid Rashid menjawab, la, belum. Ya, belum. La ini artinya bisa tidak, bisa belum. Menyesuaikan kalimatnya. Maka antum harus punya rasa bahasa. Ya, ketika menerjemahkan sesuatu dari bahasa lain, antum harus punya rasa bahasa. Harus punya feel bagaimana kalimat atau kata itu diterjemahkan. Jangan kaku dengan satu arti. Ya, la ini kan artinya sebenarnya tidak, tetapi tidak mesti artinya tidak. Bisa saja artinya belum. Ya, maka silahkan disesuaikan. La, belum. Lam atasallam, aku belum menerima, diambil dari kata tasallama yatasallamu. Ya. Kemudian ketambahan dhamir ana dan fiilnya adalah fiil mudhari, jadinya atasallamu. Aku belum menerima. At-tadhkirata, aku belum menerima tiket. Wa anta, dan apakah kamu sudah? Rashid menanyakan kepada Mahmud, apakah kamu sudah menerima tiketnya? Kemudian apa kata Mahmud? Madza qala Mahmud? Qala Mahmud, na'am. Ya, Mahmud berkata, ya, sudah. Tasallamtuha, aku sudah menerima tiketnya. Tasallamtuha. Perhatikan di sini ada perbedaan antara kalimat ini dengan di atasnya. Ada perbedaan antara apa yang dikatakan Rashid dengan yang dikatakan Mahmud. Kalau Rashid mengatakan atasallam at-tadhkirata, ya. Kalau Mahmud mengatakan tasallamtuha, ada yang tahu perbedaannya apa? Silahkan dibuka mic-nya. Kalau Tasalam Tuha berarti menunjukkan sudah diterima buat dia, Ustaz. pertanyaan menarik. Ya, tasallamtuha. Ya, kita akan mengerti ha ini dhamir yang menunjukkan dia perempuan. Pertanyaannya, siapa perempuan di sini? Kan kita nggak lagi ngomong perempuan, ya. Rashid sama Mahmud ini dari tadi pembahasannya bukan tentang perempuan. Kemudian apa yang dimasukkan dengan ha di sini? Maka antum harus perhatian dengan kalimat sebelumnya. Ya, bahasa Arab itu selalu tentang kalimat sebelumnya. Ya, kalau antum sadar, bahasa Arab itu selalu teliti dengan kalimat sebelumnya. Sebelumnya Rashid mengatakan atasallam at-tadhkirah, aku sudah menerima tiket. Ya, aku sudah menerima tiket. Antum perhatikan, at-tadhkirah itu muannas atau muzakkar? Perempuan atau laki-laki? Mu'annas. Muannas. Maka itulah yang ditunjuk oleh dhamir yang setelahnya, yang dikatakan oleh Mahmud. Tasallamtuha,
Ha yarji ila at-tadhkirah. Ha, dhamir ha itu kembali ke tiket. Ya, aku sudah menerima tiketnya. Dan satu pelajaran yang kita ambil di sini, ya, satu kaidah yang kita ambil di sini, ketika kata itu sudah disebutkan di kalimat sebelumnya, maka alangkah baiknya kalau mau diulang itu diganti dengan dhamir. Ya, kalau antum sudah menyebutkan satu objek, satu kata, kemudian antum mau menyebutnya lagi di kalimat setelahnya, maka silahkan diganti dengan dhamir yang menunjukkan kepada objek itu, ya, yang menunjukkan kepada objek itu. Walaupun di beberapa kesempatan boleh antum mengulangnya, ya, di beberapa kesempatan boleh antum mengulangnya, seperti biasanya penyair atau syair-syair itu biasanya banyak pengulangan kata-kata, dan ini tidak melanggar kaidah bahasa, itu boleh-boleh saja di dalam kaidah bahasa. Tapi alangkah baiknya untuk diganti dengan dhamir kecuali ada keperluan lain, ya, seperti tadi keperluan membuat syair. Taib. Kata Mahmud, na'am tasallamtuha, ya, aku sudah menerima tiketnya. Ha yarji ila at-tadhkirah, ya, ha yarji ila at-tadhkirah. Wastakhrajtu, dan aku sudah mengurus jawaza as-safari. Jawaz as-safar, ma makna jawaz as-safar? Kemarin ada yang sudah ikut kelas? Yang sudah ikut kelas, ma makna jawaz as-safar? Kebutuhan, Ustaz. Paspor, Ustaz. Paspor, barakallahu fikum, ahsantum. Ya, dan aku sudah mengurus paspor. Jawaz as-safar itu artinya paspor. Taib. Rashid kemudian mengatakan, sa'adhabul ana listilamiha. Sa itu yadullu ala al-istiqbal, ya, sa itu menunjukkan waktu yang akan datang, artinya akan. Wa hadza sa listiqbali al-qarib. Hadza sa lil istiqbal al-qarib. Sa ini menunjukkan akan dilakukannya sesuatu pada waktu yang dekat. Berbeda dengan saufa, ya, kalau antum menemukan saufa ini banyak nanti di Al-Qur'an, antum banyak menemukannya. Saufa hadzal istiqbalil ba'id, ya. Saufa itu untuk menunjukkan akan dilakukan pada waktu yang jauh, ya, atau masih jauh-jauh hari. Makanya ketika Allah mengatakan tentang dunia, biasanya kalau orang mengatakan tentang sesuatu yang dekat, itu dibahasakan dengan sa. Tapi kalau pembahasannya tentang hari kiamat, ya, sesuatu yang jauh, ya, itu biasanya dikatakan dengan saufa. Atau pembahasannya tentang akhirat, itu dibahasakan dengan saufa. Nah, ini perbedaan saufa dengan sa. Taib. Sa, aku akan adhabu, pergi, ya, aku akan pergi al-ana, sekarang. Al-an itu artinya sekarang. Listilamiha, untuk menerimanya. Nya kembali ke siapa? Al-ha yarji ila madha? Paspor. Betul? Yang lain? Yang lain setuju? Ha? Wafik. Na'am, muwafiq, ahsantum. Ha di sini kembali ke paspor, ya. Sa'adhabul ana listilamiha, aku akan pergi sekarang untuk menerimanya, maksudnya untuk mengambilnya. Mahmud kemudian mengakhiri percakapan ini dengan kalimat amma ana. Amma itu artinya adapun atau sedangkan, ya, adapun atau sedangkan. Ana, adapun saya, fasaukmilu, maka aku akan
melengkapi, ya, atau aku akan menyempurnakan. Diambil dari kata akmala yukmilu, kemudian dimasukkan di situ dhamir ana, jadinya ukmilu, ya. Fasa ukmilu, maka aku akan menyempurnakan ijraati, prosedur taksiratid dukhuli wal khuruj, prosedur visa masuk dan visa keluarnya, ya. Intaha al-hiwar, percakapannya sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tadribat, sebelum kita lanjut ke latihan-latihan? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz izin. Nah, fadhol Mas Indra. Apa itu tazkirah itu bermakna ganda, Ustaz. Tazkirah yang berarti peringatan, tapi kalau di sini karena percakapan akhirnya menjadi tiket gitu, Ustaz. Nah, ahsantum, pertanyaan yang menarik. Ya, seperti tadi saya sampaikan, di dalam menerjemahkan bahasa asing, atau kalau kita mau bercakap dengan bahasa asing, kita harus punya feel bahasa asing itu. Jangan sampai kita mengatakan bahasa asing tapi feel-nya masih bahasa kita sendiri, ya. Rasanya masih rasa bahasa kita sendiri. Maksudnya bagaimana? At-tadhkirah, ya, itu nanti menyesuaikan konteksnya. Kalau konteksnya berbicara tentang agama, berbicara tentang nasihat, atau berbicara tentang hal-hal spiritual, ya, maka itu artinya peringatan. Tapi kalau kita membahas tentang bepergian seperti di sini, ya, membahas tentang safar, membahas tentang paspor, membahas tentang visa, maka at-tadhkirah itu artinya tiket, ya, tergantung keadaan. Maka yang harus kita punya feel bahasa itu, ya, perasaan atau rasa bahasa itu. Dan ini penting untuk semua yang belajar bahasa asing, harus punya rasa bahasa asing itu, ya. Seperti tadi, jangan kita mengucap atau menulis atau mengartikan bahasa asing tapi rasanya masih rasa bahasa kita sendiri. Ini nanti akan banyak menemui kerancuan. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Silahkan dilihat bawahnya, di bawah hiwar. Awalan, ya, latihan yang pertama, istami waraddid, dengarkan dan tirukan. Ana minta, kemarin sudah Mas Akbar, ya, yang menirukan, sekarang gantian Mas Indra. Silahkan Mas Indra, dengarkan dan tirukan setelah saya, ya. Baik, silahkan dinyalakan mic-nya. Ustaz, siap. Istami waraddid. Istami Nah, apa? silahkan ditirukan. Istami waraddid. Istami waraddid. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Ana tasallamtu tazakiras safar. Nahnu tasallamna tadzakiras safar. Nahnu tasallamna tazakiras safar. Anta tasallamta tadzakiras safar. Anta tasallamta tazakiras safar. Anti tasallamti tadzakiras safar. Anti tasallamti tazakiras safar. Antuma tasallamtuma tadzakiras safar. Antuma tasallamtuma tazakiras safar. Antum tasallamtum tadzakiras safar. Antum tasallamtum tazakiras safar. Antunna tasallamtunna tadzakiras safar.
antunna tasalamtun antunna tasalamtunna tadzakiras safar. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Oke, barakallah. Baik, setelahnya Mas Putut bisa mengikuti ya. Setelah saya bisa dinyalakan mic-nya. Mas Putut hadir? Mas Putut bisa dinyalakan mic-nya? Baik, sepertinya beliau ada keperluan. Kita pindah ke Mas Mujahid ya. Mas Mujahid bisa dinyalakan mic-nya. Nah, Ustaz. Nah, istami' waraddid. Istami' waraddid. Huwa tasallama tadzakiras safar. Huwa tasallama tadzakiras safar. Hiya tasallamat tadzakiras safar. Hiya tasallamat tadzakiras safar. Huma tasallama tadzakiras safar. Huma tasallama tadzakiras safar. Huma tasallamata tadzakiras safar. Huma tasallammata tadzakiras safar. At-tasdid fil lam ya. Tasdidnya Oh, tetap di lam, harus konsisten ya. Tapi enggak apa-apa. baik. Huma tasallamata tadzakiras safar. Huma tasallamata tadzakiras safar. Hum tasallamu tadzakiras safar. Hum tasallamu tadzakiras safar. Hunna tasallamna tadzakiras safar. Hunna tasallamna tadzakiras safar. Baik, barakallahu fikum. Ahsantum. Amin. Waalaikumsalam. Baik, kita perhatikan di kalimat-kalimat yang ada di latihan ini. Kalau kita perhatikan di sini, keseluruhan yang ada di awal kalimat ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum dan seterusnya itu kita kenal dengan dhamir ya. Atau di dalam bahasa kita itu kata ganti. Ya, kata ganti. Nah, kalau antum perhatikan ya, dhamir ini termasuk amil. Kalau di dalam nahwu namanya amil. Apa itu amil? Amil itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi kata setelahnya. Maka kalau antum perhatikan, ana tasallamtu. Kalau nahnu jadi tasallamna. Kira-kira berubah nggak? Berubah ya? Berubah, Ustaz. Nah, berubah. Maka dhamir ini bisa merubah kata kerja setelahnya. Perubahannya ini yang antum harus perhatikan ya. Perubahan dari setiap dhamir ini yang antum harus perhatikan dan kalau bisa antum hafal. Ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Kata kerja di sini itu asli ada tasallamtu, ada tasallamna, ada tasallamta dan seterusnya. Itu asal katanya adalah apa? Kira-kira? Tasallama. Tasallama. Naam, tasallama. Ketika bertemu dengan ana, maka antum perhatikan jadinya tasallamtu. Mimnya disukun dan ditambahi dengan ta dhammah. Ta'u al-madbumah ya. Mimnya disukun ditambahi dengan ta dhammah jadinya tasallamtu. Maka cukup antum katakan kalau misalkan mau mengatakan atau mau menggambarkan tentang diri kita sedang melakukan sesuatu misalnya. Cukup antum katakan dengan ini, tambahan tu ini. Misalkan menulis bahasa Arabnya kataba. Antum silahkan tambah itu di belakangnya, katabtu. Cukup. Sebenarnya cukup tanpa menambahi ana di depannya. Atau misalnya qara'tu atau ta'allamtu atau darastu atau tanawaltu atau akaltu dan seterusnya ya.
tu ini menunjukkan ana ya, atau tu ini menggantikan dhamir ana. Kemudian nahnu, kita berpindah ke bawahnya. Nah, sebelumnya tadzakiras safar ini maf'ul bih ya, ini hanya objek. Kita tidak membahas ini. Ya, kita tidak membahas ini sementara. Nanti insyaallah akan kita bahas di pelajaran lainnya. Kita berpindah ke bawah. Nahnu. Nahnu tasallamna. Ya, kalau nahnu jadinya tasallamna. Kata akhir dari fiilnya atau huruf akhir dari fiilnya itu di dhamma, disukun, kemudian ditambahi na ya, kemudian ditambahi na. Dan perhatikan na milik nahnu ini panjang. Kalau pendek ya nanti jadinya punyanya siapa? Kalau nanya pendek Hunna Ustaz. hunna. Kalau nanya pendek jadinya punya hunna. Antum bisa lihat di kalimat terakhir, hunna tasallamna. Nah, ini harus dibedakan ya. Dalam mengucapkan juga harus dibedakan. Dalam menulis apalagi. Ya, dalam menulis apalagi. Ini yang banyak yang kurang teliti di sini. Banyak yang kurang teliti di sini. Apalagi dalam pengucapan. Kadang-kadang kalau dalam panjang pendek kita tidak terlalu perhatian. Nah, ini harus dibedakan antara fi'il madi ketemu dengan dhamir nahnu dengan fi'il madi yang ketemu dengan dhamir hunna. Kemudian di bawahnya silahkan antum melihat anta, kamu laki-laki ya, kamu laki-laki. Ketika ketemu fi'il maka fi'ilnya jadi tasallamta ya, tasallamta dengan ta fathah. Anti, kamu perempuan. Ketemu fi'il madhi jadi tasallamti ya, ta kasrah. Ta kasrah. Antuma, kalian berdua, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau campur laki-laki dengan perempuan, sama saja ya. Bahasa Arabnya antuma. Maka ketika ketemu fi'il madhi, fi'il madhinya jadi tasallamtuma ya, tasallamtuma. Ini gampang, tinggal antum ambil akhirnya. Antuma tasallamtuma tadzakiras safar. Kemudian di bawahnya antum, kalian laki-laki ya, kalian banyak orang laki-laki. Fi'il madhinya jadi tasallamtum ya, tasallamtum. Masih mudah ya. Antum ambil akhir dhamirnya, antum tempelkan di fi'il madhinya. Taib. Kemudian setelahnya antunna, kalian perempuan banyak orang ya, kalian perempuan banyak orang. Fi'il madhinya jadi tasallamtunna. Tasallamtunna. Tapi bisa dipahami ya sampai sini? Nah, Ustaz. Nah, ini yang agak berbeda. Yang agak berbeda setelahnya. Kalau dhamirnya dhamir gaib, nanti kita akan belajar apa itu dhamir gaib. Jadi dhamir nanti akan dibagi-bagi lagi. Ya. Ya, huwa, hiya dan seterusnya ini adalah dhamir gaib untuk orang yang tidak hadir dalam percakapan itu. Kalau huwa ya, maka fi'il madhinya tasallama, tetap tidak berubah dari asal katanya. Maka kalau dikatakan kataba, manil ladzi katab ya, siapa yang menulis? Kataba ya, dia yang menulis ya, dia yang menulis. Maka kalau fi'il madhi itu tidak ditambahin apa-apa, tidak ditambah dhamir apapun, maka artinya adalah dia ya, artinya menunjukkan dia. Kemudian hiya ya, hiya, dia perempuan. Fi'il madhinya jadi tasallamat. Tasallamat dengan tak kasrah di belakangnya. Maka bisa dipraktekkan ke kata yang lain, misalnya katabat, qara'at, tanawalat, fatahat, kharajat, dakhalat dan yang lainnya ya,
dan yang lainnya. Kalau mau menunjukkan dia perempuan, maka antum tambahi ta sukun di belakangnya. Misalnya ummi katabat ar-risalah, ya, ibu saya, dia perempuan menulis surat, ya, dia perempuan menulis surat. Ya, taib, semoga bisa dipahami. Kemudian setelahnya huma mereka berdua laki-laki, ya, mereka berdua laki-laki. Dan ini yang sedikit beda, ya, di sini yang sedikit beda. Kalau kalian berdua laki-laki itu disatukan, tapi kalau mereka perempuan, mereka berdua baik laki-laki ataupun perempuannya itu dibedakan. Maka antum temukan di sini huma fi'il madinya tasallama kalau laki-laki. Tapi kalau huma perempuan itu fi'il madinya jadi tasallamata, ya. Kalau berdua perempuan, mereka berdua perempuan, itu fi'il madinya jadi tasallamata. Apa pembedanya di sini? Apa pembedanya, ikhwah? Assalamata. Ada tak nis belakang panjang. Sahih. Ada taknisnya. Ya. Ada taknisnya. Ada tak yang menunjukkan perempuan di sela-sela antara mim dengan alif. Kalau antum perhatikan. Ya, kalau antum pakai buku fisik silahkan digaris di bawahi, ya, domir-domirnya ini dan bagaimana cara membuatnya. Antum garis-garisi pembedanya apa. Ya, antum garis-garisi yang menjadikannya beda apa. Kalau misalnya antum pakai PDF, maka ahsan antum membuat catatan sendiri, ya, untuk antum pribadi mengenai domir-domir ini, ya. Baik. Kemudian hum, mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Fi'il madhi kalau masuk ke dalam fi'il madhi jadi apa? Jadi tasallamu, ya. Kalau hum ini masuk ke fi'il madhi jadinya tasallamu, ya, ketambahan wawul jamaah. Ini namanya wawul jamaah, waw yang menunjukkan banyak orang. Kemudian jangan lupa setelah waw antum tambahi alif, dan ini wajib hukumnya, ya. Untuk apa? Al alifu lit tafsil, ya, alif di sini untuk memisahkan antara waw jamaah dengan waw yang lain, ya. Misalnya setelah waw jamaah atau setelah kata tasallamu ini tiba-tiba di setelahnya ada waw yang artinya dan, ya. Kalau nggak ada alif tafsil ini kan nanti bingung orang, ini waw bacanya apa, kok ada dua, tabrakan, ya. Maka alif di sini gunanya untuk tafsil, untuk pemisah. Kemudian yang terakhir hunna, mereka perempuan. Kalau fi'il madhi kemasukan dhamir hunna jadinya apa? Jadinya tasallamna. Tinggal ditambahi nun setelahnya. Dan gak usah panjang, ya, gak usah panjang. Misalnya kata bena, qara'na, dakhalna, kharajna, dan lain sebagainya, Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kelas kita tersisa 9 menit lagi karena di Google Meet ini ternyata ada batasnya juga, sama dengan Zoom. Tapi kemungkinan ini lebih panjang. Saya rasa ini Google Meet lebih panjang. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Ana minta Mas Akbar bisa menyalakan mic-nya, ya. Mas Akbar, silahkan dibaca. Ustaz. Silahkan dibaca dari awal, ya. Awalan istami' waraddid. Tafadhal.
Nah, Ustaz. Bismillah. Awalan istami' waraddid. Ana tasallamtu tadzakiras safar. Nahnu tasallamna tadzakiras safar. Anta tasallamta tadzakiras safar. Anti tasallamti tadzakiras safar. Antuma tasallamtuma tadzakiras safar. Antum tasallamtum tadzakiras safar. Antunna tasallamtunna tadzakiras safar. Huwa tasallama tadzakiras safar. Hiya tasallamat tadzakiras safar. Huma tasallama tadzakiras safar. Huma tasallamata tadzakiras safar. Hum tasallamu tadzakiras safar. Hunna tasallamna tadzakiras safar. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, ahsantum. Baik. Sedikit lagi ya sebelum kita istirahat. Silahkan dibuka halaman setelahnya. Silahkan dibuka halaman setelahnya. Thaniyan. Akmil kama fin namudaj. Akmil, sempurnakan atau selesaikan. Kama, sebagaimana, fin namudaj, pada contoh. An-namudaju, contoh. Ana safartu bit-ta'irati. Ana safartu bit-ta'irati. Ya, maka setelahnya ada pertanyaan nahnu. Nahnu, tinggal antum sesuaikan. Bagaimana fi'il madhi kalau kemasukan dhamir nahnu? Maka jadinya nahnu safarna bit-ta'irati. Fahimtum huna? Bisa dipahami? Baik, kita mulai dari atas. Mas Indra bisa menjawab setelahnya. Bismillah. Nahnu safarna bit-ta'irah. Baik, Anta safarta bit-ta'irah. satu lagi. Lanjut, Ustaz. Satu lagi. Anti safarti bit-ta'irah. Tayyib, ahsantum, barakallahu fikum. Ya, sudah bagus. Mas Mujahid. Ba'daha. Soal ba'dah. Nah, Ustaz. Antuma safartuma bit-ta'irah. Bit-ta'irat. Antum safartum bit-ta'irati. Antunna safarna bit-ta'irat. Safartunna. Tayyib. Safartunna bit-ta'irati. Tayyib, barakallahu fikum. Mir. Kemudian setelahnya Mas Putut, bisa dijawab. Siap, Ustaz, insyaallah. Antum safartum bit-ta'irati. Ada antum? Antum sudah ya? Ada, Ustaz? Antum sudah. Udah. Sekarang iya, Ustaz. Sekarang huwa. Oh, iya. Huwa safara bit-ta'irati. Hiya safarat bit-ta'irati. Huma safara bit-ta'irati. Tayyib, barakallahu fikum. Terakhir tinggal dua lagi, sisa dua. Boleh dijawab Mas Akbar, sisa dua. Ya Ustaz. Bismillah. Hum safaru bit-ta'irati. Hunna safarna bit-ta'irati. Tayyib, barakallahu fikum. Sebelum kita tutup ya, ana mau memberikan tugas ke antum. Silahkan dicatat ya, silahkan dicatat buat fi'il madhi dari antum ya. Silahkan cari fi'il madhi, terserah, dalam bahasa Arab banyak fi'il madhi.
Kemudian masukkan fi'il madhi itu ke domir-domir yang ada di contoh dalam kitab ini. Ya, silahkan diaplikasikan fi'il madhi yang antum temukan di domir yang ada di kitab ini. Satu fi'il madhi cukup ya, satu fi'il madhi saja. Insya Allah pekan depan kita akan praktekkan di kelas masing-masing, kita akan praktekkan di kelas. Bisa dipahami ya? Nah, Ustaz. Paham, Ustaz. Baik. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan terakhir? Izin bertanya Ustaz. Na'am, tafadhol Mas Akbar. Ini tadi Ustaz, yang kalau nahnu kan ya, nahnu tasallamna tadzakiras safar. Na'am. Afan Ustaz, yang antuma ya, antuma. Ya. Antuma di sini kan jika yang diajak bicara itu misal laki-laki dan perempuan, itu sama saja antuma gitu ya. Iya, iya. Nah, untuk yang goib Ustaz, yang huma itu kalau misalnya yang diajak, apakah sama seperti ini penggunanya Ustaz? Seperti antuma. Baik, pertanyaan yang menarik. Kalau misalkan tadi dhamir antuma, misalkan kejadiannya laki-laki sama perempuan, satunya laki-laki sama perempuan, maka sama. Atau misalnya perempuan dengan perempuan, maka sama tasallam tuma. Tapi bagaimana kalau kejadiannya di dhamir mereka berdua atau di dhamir huma? Kalau misalnya campur antara satu laki-laki dan satu perempuan, pakai yang mana? Tasallama atau tasallamata? Kira-kira gitu ya pertanyaannya. Nah Ustaz. Nah, maka jawabannya kita pakai yang tasallama ya, kita pakai tasallama. Pakai yang lebih kuat ya. Ya, pakai yang lebih kuat yaitu tasallama. Pakai yang dhamir untuk mereka laki-laki berdua. Itu yang banyak kita temui di tulisan-tulisan, banyak kita temui di pemakaian di dalam bahasa Arab. Dan kira-kira seperti itu. Ahsantum, as-su'alul jayyid. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Dan kalau tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.